Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perbandingan penerapan pelayanan KIA Kartu Identitas Anak untuk mewujudkan e-government, studi kasus di Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Kediri. Anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi penerus perjuangan bangsa dan negara. Maka dari itu, suatu negara memiliki sebuah kewajiban yang dipakai untuk melengkapi kebutuhan dan perkembangan bagi anak. Maka, pemerintah memiliki suatu kewajiban dan hak yang harus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan beberapa fungsi yang berupa pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan. Oleh sebab itu, pelayanan publik ini memberikan suatu kesamaan antara sebuah negara dengan warga negaranya. Dan ketentuan publik ini mengharuskan pemerintahnya untuk melakukan sebuah perubahan pelayanan publik yang dengan cara menggulakan sebuah mutu dan kinerja pelayanan publik serta pemberian pelayanan serta menyeluruh dan merata sehingga semua pihak dapat merasa puas. Hal ini juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor publik untuk bergerak cepat untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik yang berbasis e-government. Maka dari itu, Kartu Identitas Anak atau pendekan dari KIA merupakan kartu yang telah diresmikan serta diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil sebagai suatu bukti identitas diri, namun bedanya diperuntukkan untuk anak yang berusia 16 tahun dan belum menikah. KIA ini memiliki tujuan guna untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan juga pemenuh hak konstitusional bagi warga negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Pertama, ada teori pelayanan. Pelayanan biasanya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang atau sekelompok dan organisasi, baik itu langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi suatu kebutuhan. Pelayanan juga berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat dalam segala bidang apapun. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat ini juga merupakan salah satu tugas dan fungsi dari administrasi negara. Dan pelayanan publik sendiri merupakan bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Menurut Coulter 2018, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kedua, menurut Munir 2018, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Yang ketiga, ada Sinabela 2018 mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu problem secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanita Firdausi. Saya akan menjelaskan tentang teori administrasi kependudukan KIA atau bisa dikatakan dengan Kartu Identitas Anak. Nah, administrasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penataan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kematian, dan lain-lain, hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, administrasi kependudukan adalah suatu kumpulan kegiatan penyusunan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Nah, dalam Kartu Identitas Anak mempunyai sebuah tujuan pemerintah yang
menerbitkan KIA, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pendataan, yang kedua untuk perlindungan dan pelayanan publik, serta yang ketiga upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi. Yang ketiga adalah teori e-government. E-government sendiri adalah suatu model sistem yang dimiliki pemerintah yang juga berlandaskan pada sebuah kekuatan teknologi digital, di mana pekerjaan administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, dan pemantauan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi yang bersangkutan dengan keuangan, pajak, gaji, karyawan, dan lain-lain yang dikendalikan dalam suatu sistem. Menurut The World Bank Group, Fali, Swedi, Bintoro, Wardianto, 2010, 54, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Menurut Budi Rianto dan kawan-kawan, 2012-36 menyimpulkan bahwa e-government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintah menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintahan, hubungan antara pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan pelayanan KIA di Kabupaten Sidoarjo. Dalam menjalankan kebijakan program KIA atau Kartu Identitas Anak ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil sebagai instansi, tentunya juga memberikan beberapa persyaratan yang harus ditaati oleh masyarakat untuk melaporkan anaknya untuk proses pendataan KIA atau Kartu Identitas Anak. Dan syarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil ini memiliki tujuan untuk memudahkan para masyarakat dalam mendapatkan beberapa informasi-informasi penting yang tentunya selaras dan keadaan atau kondisi nyata yang berbeda di lapangan. Nah, dalam beberapa persyaratan yang ditunjukkan kepada anak-anak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan juga warga negara asing yang memiliki perbedaan tentunya. Rangkaian untuk pembuatan KIA atau Kartu Identitas Anak ini pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari segi persyaratan dan ketetapan yang berbeda dengan warga negara asing. Dan bagi warga negara Indonesia sendiri, bagi mereka yang baru lahir akan menerbitkan dengan akte kelahiran secara bersamaan. Sedangkan untuk warga negara asing yang anaknya belum berusia 5 tahun dan juga memiliki kartu identitas anak ini, maka wajib harus mematuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengisi belangko pada front office, kemudian menyerahkan kakak asli orang tua atau wali, dan yang ketiga, menyerahkan KTP asli orang tua atau wali, dan yang terakhir, fotokopi akte kelahiran dan menunjukkan akte kelahiran yang asli. Penerapan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kota Kediri baru saja melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan sebuah aplikasi yang bernama Sakti, SAKTI, atau Sistem Administrasi Kependudukan, Teknologi, dan Informasi. Aplikasi Sakti ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien. Respon negatif dari berbagai masyarakat atau sebagian masyarakat terhadap pelayanan online Dispenduk Kota Kediri ini belum diketahui bagaimana tingkat kualitas layanan e-service Kartu Identitas Anak melalui aplikasi Sakti di Kota Kediri ini.
Kesamaan dari penerapan KIA atau Kartu Identitas Anak. Kedua kabupaten tersebut memiliki kesamaan pada Dinas Dispenduk Capil yang masih harus selalu melakukan perbaikan kualitas pelayanan online KIA atau Kartu Identitas Anak yang berkaitan dengan dimensi reliabilitas, privasi, daya tanggap, kompensasi, dan kontak agar harapan kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian, kedua kabupaten tersebut dalam melakukan pelayanan pengambilan kartu identitas anak dilakukan dengan menunjukkan bukti pendaftaran KIA dari email orang tua anak. Tahapan pengajuan KIA ini masih diberlakukan secara online. Perbedaan Kabupaten Sidoarjo kurangnya sosialisasi karena jumlah pemohon KIA masih sangat minim sebab kurangnya sosialisasi serta kurangnya data sebagai sumber bukti atas keberhasilan KIA. Di Kabupaten Sidoarjo menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di mana Dispenduk Capil harus menyiapkan berbagai sarana dalam melaksanakan program yang menjadi prioritas kebutuhan atas hak tersebut. Perbedaan Kabupaten Kediri lebih akurat pada Sidoarjo sebab proses pelayanan lebih banyak menggunakan data serta bukti yang menjadi acuan keberhasilan penerapan KIA di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenal fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kartu identitas anak di Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Kediri perlu melakukan pengulangan kualitas pelayanan online KIA yang berkaitan dengan dimensi reliabilitas, fulfillment, privasi atau daya tanggap, kompensasi dan kontak, karena pada dimensi tersebut merupakan dimensi yang mendapat penilaian buruk dari masyarakat atau dengan kata lain belum memenuhi harapan kualitas pelayanan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, terutama pada dimensi fulfillment, dan dapat mendukung upaya dalam memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, sehingga kekuatan penyebaran informasi tentang KIA dapat diterima secara lebih luas dan sesuai sasaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 17 tahun, serta instansi pemerintahan maupun layanan sosial untuk dapat memahami dan mengetahui keberadaan KIA, sehingga penerapan KIA dapat secara maksimal baik dalam hal kegunaannya maupun kepemilikannya bagi masyarakat. Saran, masih terdapat kekurangan pada subindikator kejelasan karena masyarakat masih kurang begitu memahami akan kegunaan KIA yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran sekolah anak, sehingga masyarakat baru mengetahui dan menyadari tentang keberadaan KIA tersebut. Kebijakan layanan KIA telah dipahami oleh individu, implementer sebagai pemimpin kendali dalam mencapai tujuan kebijakan.